Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah faddala alaina wa alaikum biwujudi Ramadan. Wallahi hadhihi ni'mah la yu'ti li ghairi ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah miftahi babu rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus Masjid Nurul Istiqomah dan segenap hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan dianugerahkan bulan suci Ramadan. Saya bersumpah demi Allah, ini nikmat tidak diberikan kepada umat siapapun selain umat Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, hadatsa min lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bercerita bahwa pernah umatnya Nabi Musa yasjuduna ila rabbi hatta arba'ina ayyam wa layalih, sujud kepada Allah 40 hari 40 malam. La yarfa' ru'usahum illa lihajatihim, mereka tidak mengangkat kepala kecuali sifat yang mendesak, makan, minum, kamar mandi dan lain sebagainya. Selebihnya sujud terus. Sehingga Nabi Musa ini sempat membanggakan umatnya dengan berucap, ya Rabb ishhad ummatih, saksikan umatku. Fanazzalallahu Jibril alaihi salatu wassalam, maka Allah perintahkan malaikat Jibril turun. Faqala Jibril li nabiyina Musa, berkata malaikat Jibril kepada Nabi Musa, ya Musa, la tatafakhar min ummatik, ma yaf'aluna la yastawi ma yaf'alu min ummati Muhammad fi akhir zaman idza yarka'u rak'atain min salati sunnah fi syahr Ramadan. Kata malaikat Jibril, hei Musa, jangan kau banggakan umatmu apa yang dilakukan umatmu sujud 40 hari 40 malam. Itu tidak seberapa, tidak sama pahalanya dengan yang akan dilakukan umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka melakukan sholat sunnah 2 rakaat di bulan suci Ramadan. Saya tidak bilang wajib loh ya, saya bilang apa? Sholat sunnah. Artinya sholat sunnah 2 rakaat saja di bulan suci, tapi syaratnya satu, di bulan suci Ramadan itu jauh lebih hebat daripada yang dilakukan umat Nabi Musa sujud 40 hari 40 malam. Allah karim. Betapa beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Sedikit amal, umur pendek, banyak lalai, ya, namun dibuat efektif potong kompas oleh Allah dengan diadakannya bulan suci Ramadan. Karena itu jangan sia-siakan ini bulan, jangan sia-siakan ini bulan. Wallahi, ini bulan tahun depan belum tentu kita dapat. Jangankan tahun depan, terlalu jauh. Laisa mu'min man yatayakkan libulugi bukratan, bukan orang mukmin yang dia yakin mendapati masih hidup sampai besok. Jadi kalau ada orang mukmin mengatakan besok masih hidup kah, bukan orang mukmin itu. Orang mukmin
Jangankan tahun depan, besok pagi belum tentu yakin masih hidup. Saya ingat itu ada satu kisah, Nabi pernah mau ambil air wudhu. Jadi Nabi ini batal wudhunya, mau ambil air wudhu, jaraknya salasami adira. Salasami adira itu satu dira, itu salasami adira 300 dira. Satu dira 60 cm kurang lebih. Jadi kalau kali 300 kurang lebih 180 meter. Jaraknya Nabi dengan air 180 meter. Mau ambil air, mau wudhu. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Tiba-tiba Nabi tayamum. Nabi tayamum, sudah membasuh muka dan wajah, lalu jalan pergi ambil air wudhu. Ditanya sama sahabat, Rasul, hal anta marid? Apakah anda sakit? Maksudnya ini, kenapa tayamum? Nah, ada di air. Karena kalau tayamum itu imma li faqdil ma aw lil marid. Tayamum itu karena sebab tidak ada air atau sakit. Nah, ini ada air. Apa jawabannya Nabi? Wallahi saya tidak sakit, tapi saya tayamum karena kenapa? Tidak kujamin diriku masih hidup sampai di sana. Tempatnya air itu 180 meter, tidak kujamin diriku masih hidup sampai di sana. Siapa tahu jalan nggak menuju ke air, wafat, misalnya Allah cabut nyawaku, saya tidak mau mati kecuali dalam keadaan bersuci. Coba lihat itu. Nabi saja tidak najamin diri. Nah kalau kita tosik kan tidak. Kadang-kadang tidak tarawih, santai masih ada di tahun depan. Ya kalau ada, mudah-mudahan. Wallahi belum tentu. Tidak sedikit saudara kita yang tahun lalu tarawih, tahun ini sudah tidak tarawih. Betul ya? Tidak sedikit. Maaf ya, di mana-mana masjid itu sama, bukan cuma Nurul Istiqomah, di mana-mana sama. 10 pertama pengurus masjid panik. Kenapa panik? Mereka membahas kayaknya masjid tak perlu diperluas. 10 pertengahan pengurus masjid tak merubah inisiatif, kayaknya perlu dibicarakan ulang. Begitu 10 akhir Ramadan, pengurus masjid berani mengambil keputusan, ternyata luas di masjid tak. Karena itu tadi, makin banyaknya orang yang mundur. Ini kan pertarungan sebenarnya ini. Ini pertarungan ini kayak seleksi gitu loh, latihan. Kalau seandainya seleksi masuk polisi, itu dikasih mundur, dikasih keluar. Kalau ini keluar sendiri. Kayak pertarungan gitu. Ya, kayak pertarungan, ajang pertarungan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada banyak orang yang mundur, belum akhir Ramadan sudah mundur. Bahkan kadang-kadang pertengahan sudah mundur. Maka saya sampaikan betapa beruntungnya seorang hamba yang tetap istiqomah. Maka dia demi Allah adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah insyaallah hingga akhir Ramadan. Dan kita minta kepada Allah, ya Rabb, jangan jadikan ini Ramadan terakhir ya Allah. Panjangkan umur kami sehat walafiat hingga terus ada kesempatan memperbanyak amal soleh demi untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada satu hadis yang mungkin bisa dibahas, mudah-mudahan Allah berkahi ini waktu, yaitu 4 golongan yang dirindukan surga. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda bahwa al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, surga rindu kepada 4 golongan. Perhatikan kalimatnya ini, mustaq itu isim maf'ul, artinya dirindukan, bukan rindu. Kalau kita semua kan ini rindu masuk surga, tapi pertanyaan, surga rindu enggak sama kita? Semua manusia rindu masuk surga, ya pasti. Jangankan yang di dalam masjid, saudara kita yang lagi maksiat, misalnya ada saudara kita teler jatuh di jalanan karena mabok, kasih bangun Miki, deng, mau katanya kenapa ya?
Mungkin masuk surga. Apa jawabannya? Yakin nggak 100%? Singkat, nasami. Tidak ada orang yang tidak rindukan surga, tapi belum tentu dirindukan surga. Jangan sampai kerinduan kita bertepuk sebelah tangan. Sama itu ada orang mengatakan, Habib, kita tahu Bib, ya kenapa? Ku kenal baik Pak JK. Wih, bagus itu. Dikenal Pak JK? Iya, ku kenal baik, bagus. Tapi pertanyaanku, nah kenal juga Pak JK? Ya tidak, nah itu gayaan aja. Jadi gini maksud saya, orang rindu masuk surga itu umum, tapi kalau surga rindu sama dia, tidak umum. Istimewa itu, istimewa itu. Ya, itu makna hadisnya itu sebenarnya seolah-olah, maaf ya, seolah-olah ka'annahu kataba min ahli jannah qabla mautih, seolah-olah ditakdirkan masuk surga sebelum matinya, seolah-olah. Mudah-mudahan kita masuk dari 4 golongan ini, amin. Jangan semuanya, salah satunya mau saja, bersyukur ki, apalagi semuanya. Siapakah 4 golongan? 1, ta'alil Quran, orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Beda itu. Kalau tali, man istaqama bi qiraatil Quran, orang yang istiqomah membaca Quran. Tapi kalau qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran walaupun belum tentu istiqomah. Kalau tali ini lebih makna dalam ini. Talayatlu tilawatan, tapi makna fa'ilnya isim fa'il tali. Bermakna istiqomah, menuntut atau membaca Al-Quran. Ada biasa orang datang sama saya, Habib, alhamdulillah bulan puasa tamat Kak 5 kali. Padahal tidak kutanya, kini bicara sendiri. Ya, bicara sendiri tidak kutanya ki. Jadi dalam hatiku, ya mudah-mudahan bukan riak. Lalu kutanya, yang ki tersinggung Bu Aji, ye kenapa Bib? Mau tanya ki baik-baik. Apa itu? 5 kali kita ma Al-Quran. Iya, sudah lebaran bagaimana? Ya puasa pisah Ustaz. Jadi saya cuma mau bilang, lebih baik tidak tamat tapi istiqomah sampai mati daripada tamat 5 kali tapi libur 1 tahun. Saya tidak memprovokasi Anda malas baca Quran banyak-banyak, enggak. Ya, silahkan Anda gas full, tancap Ramadan, bismillah. Tapi jangan lalu putus setelah Ramadan. Jangan lalu, biar sedikit, biar sedikit. Ini nih, maaf. Ayo kita simak baik-baik. Saya kasih permisalan. Mana kita pilih satu baki besar, ini baki besar ini, talam besar ini. Isinya bolu murahan. Ada itu bolua yang kalau dimakan indak di langit-langit kah? Atau kan namanya perbandingan, atau satu piring kecil tapi isinya bolu brownies Amanda Premium. Mungkin jawaban tak sama, lebih baik piring kecil walaupun sedikit tapi enak daripada banyak. Ya, paham maksud saya? Begitu juga ibadah. Bahasa Inggrisnya namo cek dek, bahasa Perancisnya mana sih kek dek. Yang penting istiqomah. Istiqomah. Wih, ada satu saya mau kasih ingat ki. Siapa yang kenal kira-kira dokter anak di Makassar, namanya Profesor Dokter Haji Dasril Daud almarhum. Ya, beliau ini kepala Asosiasi Dokter Anak seluruh Indonesia Timur. Beliau wafat 18 hari dirawat intensif di Wahidin. Namun di akhir hayatnya menggenggam dengan keras melihat ke atas sambil mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demi Allah Pak, minta maaf Kak, hampir 19 tahun jadi mubalik, belum pernah ada yang begitu fasih mengucapkan kalimat syahadat ketika sakaratul mautnya. Jujur saya cemburu sama beliau, tapi jangan salah paham, bukan cemburu negatif,
cemburu urusan akhirat dianjurkan. Ya, cemburu urusan akhirat bahasa Arabnya giftoh. Tetangga tak rajin ke masjid, cemburu ki ke masjid tomiki. Tetangga tak dermawan, cemburu ki dermawan tomiki. Tetangga tak rajin baca Quran, cemburu ki, silakan, tidak apa-apa. Cemburu urusan akhirat itu dianjurkan, motivasi. Tapi kalau cemburu urusan dunia, namanya hasud, haram, penyakit hati. Lah ini saya cemburu positif. Saya bertanya, Bu Aji, demi Allah saya cemburu, saya mau balik belum tentu mati seperti itu. Menangis kak Pak, berdoa kak, ya Rabb, kasih mati tongak kasihan seperti itu ya Allah. Tapi ku tambah dalam hatiku, tapi jangan sekarang. Ya kan tak apa-apa, jangan sekarang. Mau tungki kesempatan memperbanyak amal soleh. Ya kan yang saya minta itu cara mati, bukan waktu matinya, cara matinya, bukan waktunya, caranya. Lalu apa yang terjadi? Dr. Haja Truli, dokter forensik di Polda, beliau menjawab, Bu Habib, suamiku bukan kiai, bukan ulama, bukan penghafal Quran, tapi 43 tahun mak menikah. Semenjak pengantin baru sampai terakhir masuk rumah sakit, demi Allah tidak pernah tidur kecuali pastikan dirinya baca Quran 1 halaman. Biar pulang jam 2 tetap baca 1 halaman. Jadi kaget kak, Bu Haji, 1 halaman? Iya, 1 halaman. Di situ kak sadar, ya Allah, ternyata tidak salah firmannya Allah di surat Al-Mulk ayat 2, firmannya Allah. Masih ingat ki? Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Garis bawahi, Allah bilang apa? Yang paling bagus atau paling banyak? Ingat gitu. Allah tidak bilang yang paling banyak, tapi paling. Di situ kak sadar, ternyata amal yang dicintai oleh Allah bukan sekedar banyak, tapi intinya istiqomah, tidak putus-putus. Jadi maaf mojak bilang sama kita, jangan lalu kita tidur kecuali baca Al-Quran walaupun 1 halaman. Habib, banyak duduk 1 halaman, setengah namo. Habib, tidak bisa ke setengah, 1 ayat mau. 1 ayat mau, tidak apa-apa ji. Ini hari misalnya Yasin, tidur mikir. Besok wal Qur'anil Hakim, tidur mikir. Sekarang saya mau tanya, kira-kira mana yang lebih pantas kita tertawakan? Yang 1 ayat istiqomah daripada tidak baca sama sekali? Nah, daripada tidak sama sekali. Ustadz ini tidak melarang Anda banyak. Ini namanya ceramah. Artinya, intinya jangan putus baca Quran. Namun kalau mampu banyak dan istiqomah, ya jauh lebih baik. Tapi maksud saya, sayang 1000 sayang kalau banyak dibaca tapi libur 1 tahun. Ini loh maksud saya ini. Saya tidak pernah meniadakan amal banyak, tidak pernah. Saya cuma mempertegas bahwa karomah itu, kemuliaan itu bukan karena banyaknya, tapi karena istiqomahnya. Ya, ingat baik-baik itu. Masya Allah. Nabi itu Pak, tahajudnya Nabi kan seumur hidup 2 rakaat, tidak pernah lebih. Nabi tahajud 2 rakaat, tidak pernah lebih. Tapi rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Ya, ini bisa, mudah-mudahan Anda paham maksud saya. Saya tidak pernah meniadakan Anda ibadah banyak, tidak pernah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Itu kalimat berlomba-lomba berarti berjuang bersama. Namun yang jaga baik-baik istiqomata. Masya Allah. Ya, itu. Namun di dalam baca Quran
Itu beda pahalanya. Dikatakan idza qara'a fi dakhilis salah mi'ah fi harfi kulli harfin wa fi kharijis salah ma'al wudu nisfuhu ay khamsin wa fi kharijis salah bidunil wudu nisfuhu ay khamsa wa isrin. Dikatakan pahala baca Quran itu berbeda-beda. Kalau dalam solat tadi baca alif lam mim tanzil, setiap huruf 100. Habib, yang dapat pahala imam imam dan makmum dapat dua-dua kalau dalam sholat. Di luar sholat, misalnya saya baca ini, ada wudhu saya baca Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah, setiap huruf setengahnya alias 50. Punya wudhu. Kalau tanpa wudhu boleh tidak baca Quran? Boleh, tapi dengan syarat. Kalau muktamad, pendapat paling kuat, boleh baca Quran tanpa wudhu dengan syarat tidak menyentuh Al-Quran. Sesuai surat Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Nah ini berapa pahalanya? 25. Tergantung kita mau yang mana gitu ya, mau yang mana. Bismillah. Kita lanjutkan, percepat sedikit. Golongan yang dirindukan surga kedua yaitu hafidhul lisan, orang yang menjaga lisannya. Pak, Islam itu tidak nalarang jika banyak bicara, cuman najaga ki jangan salah bicara. Ndak pernah Islam bilang jangan kau banyak bicara. Ndak. Islam mengatakan falyakul khair, berkata kau yang baik. Berarti kan disuruh ki bicara, tapi yang baik. Awil yasmut, kalau tidak bisa ki berkata baik, minimal diam. Jadi jangan ki bilang Islam itu nasuruh ki kurang bicara, salah itu. Islam itu nasuruh ki bicara tapi yang baik-baik. Misalnya bermanfaat. Yang kedua menyenangkan hati orang. Yang ketiga tidak menyakiti hati orang. Ada temanku Pak, disuka sekali, namanya Abdurrahman Bakbut, paling cerewet. Kalau mau dibilang cerewetnya paling cerewet, tapi paling disuka. Kenapa? Kalau tidak ada dicari ki. Dia banyak bicara tapi tidak pernah singgung orang, canda-canda ji. Tidak masalah, bagus. Gitu loh, maksudnya Islam ini tidak nabatasi ki bicara, cuman nak arahkan ki bicara gitu loh. Beda itu. Tidak nabatasi ki, nak arahkan. Karena kenapa? Fi kulli kalimah yakhruju min fi yusab yaumal qiyamah. Setiap kalimat yang keluar dari mulut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Allah Karim. Jaga baik-baik ini. Makanya Nabi tidak salah mengatakan man katsura kalamu katsura khata'u. Siapa yang banyak bicara, tanda kutip tidak terarah, pasti banyak salahnya. Ini. Oleh karena itu Islam mengajarkan tafakkar qoblal kalam, berpikir dulu baru bicara. Ini loh Islam ini. Nah, suruh berpikir dulu baru bicara. Kenapa? Karena banyak orang sudah bicara baru berpikir. Sudah coba. Sudahnya, menyesalku bilang, coba tidak bilang. Nah, lebak misal malu. Ini harus dikendalikan di sini. Sudah hati-hati, ya Allah. Namun di samping itu, Ibu, perasaanku ji ada ku dengar orang bicara. Perasaanku ji mungkin. Namun di samping itu Bu, minta maaf Kak, saya bukan benci perempuan. Mamaku perempuan, istriku perempuan, anakku perempuan, 4 adikku perempuan. Mustahil saya benci perempuan. Namun 15 abad yang lalu Nabi sudah memberikan tanda-tanda aksar min ahli niran ay an-nar an-nisa. Paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Salah satu sebabnya ini lisan. Lihat Miki, kalau dibilang lisan ini Pak. Ini saya kasih uji coba.
Uji cobanya ini hari, didengar. Salah satu uji cobanya gini, perempuan kalau pergi pengantin gedung sama laki-laki itu beda. Kalau laki-laki pergi pengantin gedung pulang, itu bicaranya simple, singkat. Ditanya, Pak, banyak yang datang. Apa jawabannya? Lumayan. Siapa-siapa Pak? Tidak kuingat nih, banyak sekali. Itu laki-laki itu. Pembicaraan yang langsung tidak diharapkan untuk disambung. Beda kalau perempuan ditanya, Bu, banyak yang datang. Jangkit bilang, datang semua Pak. Ada tung itu sok kaya ya, yang baju anu datang nih. Ada tung itu yang Pak yang dulu kawin 2 kali ya, datang. Untungnya istri pertama lagi bawa. Itu Pak yang anak narkoba, datang ikut dong. Tapi mungkin malu-malu gerakannya Pak. Pak kita tung datang tung ini Pak, datang tung. Satu ditanyakan 500 jawabannya. Tapi ini. Kenapa aku tahu ki? Pengalamanku di rumah. Subhanallah. Artinya, dosa besar mah Pak kalau mau rendahkan perempuan. Saya cuma mau bilang, selamatkan diri tak dari sifat al cerewetu wal capilau wal pacala-calau. Jangan lalu ki. Betul enggak ini saya maksudnya? Pengalaman itu begitu. Kalau ditanya ki, bilang ki betul Pak yang kita aku Pak. Saya itu korban sendiri. Ya, yang ki ngangguk kepala, bilang ki betul supaya dengar ki. Apalagi ditanya makanan apa makanan Bu? Jangan lalu ki bilang Ustaz, itu mie goreng kurang kecap nanda ada rasa Ustaz. Itu ayamnya Ustaz kecil-kecil potongnya kentan aja banyak. Jangan ki bilang dagingnya Ustaz kerasnya seperti sendal jepit dipotong-potong. Besoknya Ustaz tidak ada misi na air mami. Jangan ki bilang lombok na Ustaz tidak ada tomatna garam jina kasih kayak. Itu keropok na molem Ustaz. Nasi nak dorok mina taruh asih. Nah hafal mana? Kalau kita laki-laki, tidak ada. Mudah-mudahan istriku ji, insya Allah, tidak apa-apa ji. Nah ini ya, ini yang kedua ini, jaga lalu lisan tak. Wallahi, kalau niatku menyinggung dalam ceramah, bukan ceramah namanya, maksiat. Ini ceramah motivasi supaya kita jauh dari maksiat. Yang ketiga, yaitu orang yang dirindukan surga, mut'imul ji'an, memberi makan orang lapar. Di antaranya memberi makan orang yang berbuka puasa. Di sini ada ndak giliran bawa buka puasa? Ustaz? Ada ya? Selamat ya. Alhamdulillah. Cuman gini, saya mau pesan ki. Kalau bawa ki buka puasa, minta tolong yang ikhlas. Maksudnya begini, ada tong itu orang bukan Nurul Istiqomah ya, karena saya kan tidak tahu Nurul Istiqomah, tidak pernah kak buka di sini. Ada biasa itu orang bawa mie kue di masjid, di kantong plastik isinya 15 kue lapis, 15 donat mesis. Mudah-mudahan bukan jina bilang ibu-ibu kualat gitu Habib. Kalau memang ini kualat tidak apa-apa, penghapus dosa. Jadi bawa di kantong plastik isinya 15 kue lapis, 15 donat mesis, tapi ada tapinya. Pulangi di masjid, dari masjid bawa pulangi 20 jalan kotek lasindrang, 5 kerke, 4 panada. Itu bukan bawa kue, namanya patukar. Apalagi yang bawa ke kue 1000, yang bawa pulang ke kue 5000. Hindari itu ya, hindari. Itu namanya Columbus, kelompok bungkus-bungkus. Apa hukumnya membungkus kue ketika buka puasa? Hukumnya tergantung waktunya. Kalau sebelum maghrib itu dikatakan penyelundupan. Kalau sebelum maghrib, kenapa? Karena orang bawa niatnya untuk dimakan buka puasa. Lah kalau disimpan berarti menyalahi niatnya orang gitu loh.
Coba maksud saya, Habib, ini uang 100.000 taruh nggak di Nurul Istiqomah, baru ku taruh ke 10.000, 90 aku kantongi. Kira-kira bukan penyelundupan itu? Walaupun itu 90-nya aku taruh di pondok, tetap tidak boleh. Kenapa? Niatnya orang Nurul Istiqomah, gitu loh maksudnya. Saya tidak mau tahu, Habib kan ku makan ji, bukan itu pembahasannya. Niatnya orang itu dijaga. Jangan sampai. Ya, naudzubillah min dalik. Wallahi, masih halus itu Pak, penyelundupan masih halus kalimatku itu. Ada yang lebih kasar, tapi jangan diucapkan. Ya, boleh halal. Bagaimana caranya halal? Ada caranya, gampang. Bagaimana? Biar kami dulu panitia napatada, apa namanya nih? Napatala, atur. Pakai apakah di sini kalau buka? Talam ya. Biar kami dulu panitia napatala semua, tanpa terkecuali taruh semua. Karena biasa itu ada sebagian masjid yang enak kata coko, yang tidak enak kata pasang. Nggak enak tuh dibilang ini, tapi ya ada tong gitu. Ya, jangan taruh semua. Nanti ketika komat ini Allahu Akbar maghrib, mau sholat maghrib, kan tidak mungkin napaksa makan, ini sisa itu misisah, bahasa Arabnya asobah. Nah kumpul di baskom kan gitu ya, nah rapikan, nah taruh di dapur masjid. Di situ nanti pengurus masjid nah pisahkan sedikit untuk panitia sudah tarawih, baik itu fadlan, MC, kadang-kadang juga mubaliknya tinggal atau pahitun celengang dan lain sebagainya, halal. Sisanya persilahkan jamaah yang mau bungkus, silahkan. Namanya menyelamatkan, daripada rusak lebih baik dibawa pulang, itu halal. Kan sudah dipatalah. Kira-kira ikhlas sedikit nak bawa pulang orang sisanya? Pasti ikhlas. Yang tidak ikhlas itu kalau dibungkus sebelum maghrib. Cocok ini ku bilang. Nah, mudah-mudahan tidak salah. Tapi bukan di sini. Pertanyaan Habib, kalau misalnya ada 20 nasi kotak, nah yang hadir lebih 100, hukum Islamnya as-sabiqun al-awwalun, yang duluan datang dia yang berhak dapat. Jadi 20 orang pertama yang masuk masjid dia dapat rezekinya nasi kotak. Jangan sampai mana nasi kotak ke 20, disimpan ya Habib, panitia aja. Mana semua panitia ya? Nggak ada datang. Nah ini lain ini. Itu namanya nepotisme. Ya kan? Nggak salah jadi bicaraku. Tolong ditegur kalau salah, nggak apa-apa. Ini penceramah itu bukan untuk disenangi, untuk didengarkan. Mau senang atau tidak, itulah risikonya penceramah. Sesuai dengan hadis Nabi, kulil haq walau kana murra. Katakan yang pahit katakan yang benar sekalipun itu pahit. Yang benar tapi ya, yang benar. Nah itu. Tambah keras gitu deh ini. Minta maaf Kak Budi, minta maaf Kak Ibu. Beda pedagang, beda ulama. Kalau pedagang Bu, bicara ki tidak bicara ki, tidak ada masalah. Yang penting amplopku tidak kurang. Itu pedagang itu. Tapi kalau ulama, satu orang tidak dengar alias bicara, gelisah Kak. Kenapa gelisah Kak? Nah kurangi pahalaku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama sekali tidak ada tujuanku saya ini. Betapa ruginya saya kalau mau dibenci. Tapi begitulah tugasnya ulama. Jangan selalu ulama berkata baik, harus berkata benar. Karena yang baik itu belum tentu benar. Kadang-kadang kepentingan. Baik bagi dirinya, tapi tidak baik bagi agama. Paham ya? Ah ini. Ya Allah, ulama di akhir zaman itu yang lurus pasti dimusuhi. Ada kontra, wajar.
Jangankan ulama Pak, 15 abad yang lalu Nabi sudah wafat masih ada yang benci, apalagi ulama ji ya. 15 abad yang lalu wafat masih ada yang benci, apalagi yang masih hidup. Nah, lanjut sedikit. Ada cara halal yang kedua. Cara halal yang kedua ini boleh saya jelaskan. Ini yang saya amalkan waktu kecil. Ini bagi anak muda, boleh mendengarkan tapi tidak harus mengikuti. Apa itu? Waktuku kecil saya, kasihan kalau masuk di masjid buka puasa, cari kak pasangan duduk yang paling tua ya. Kenapa? Karena kalau orang tua 60 ke atas ditemani duduk, amangi jalan kote kah? Nggak ada sentuh nih, karena tinggi kolesterol, nah tinggi minyak itu. Kalaupun makan paling rokok-rokok unti itu pun nggak namakin pisan nah. Karena keras mungkin begitu. Artinya orang tua itu makan kan nak kunyah, lama proses kunyahnya. Artinya akhirnya baru satu nama makan kita 5. Itu namanya strategi yang halal. Daripada anak muda ditemani duduk pas tongi cokmu. Nah orang cokmu ke anak muda itu kalau makan tidak nak kunyah naluki. Ya, jadi maksud saya ini kuajarkan di strategi yang halal, bukan yang haram. Jangan kita tersinggung deh. Ada tuh anak muda memang ya ini deh. Artinya kan betul itu. Kalau anak muda ya ditemani duduk, apalagi cowok, tangan kanannya jalan kote, tangan kiri taripang. Belum habis satu ada memang cadangan. Ya itu ini permisalan ji, permisalan. Yang terakhir. Tapi tidak harus diikuti. Ini kan saya cuma curhat saja. Tapi halal. Daripada bungkus sebelum maghrib haram gitu. Kita lanjut yang terakhir. Yang keempat, tadi yang pertama apa? Istiqomah baca. Yang kedua, menjaga Yang ketiga, memberi makan orang lah atau orang berbuka. Tapi ingat gini, tidak semua orang yang memberi buka puasa masuk surga. Tidak semua. Ada juga orang memberi buka puasa masuk neraka. Pada siapa? Yang ajak temannya makan coto jam 1. Artinya napa buka temannya belum waktu. Nah itu bukan surga, itu neraka itu. Artinya memberi makan buka puasa juga, tapi bukan waktu gitu. Belum buka. Yang terakhir yaitu was-shaimina fi syahr Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengar kini dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak cucu Adam itu baginya. Artinya ma'ruf min thawabih, sudah diketahui pahalanya. Salat diketahui pahalanya, haji umroh diketahui pahalanya, baca Quran diketahui pahalanya, kecuali satu. Apa itu? Puasa. Ibu, kecuali apa bu? Puasa. Kenapa? Karena puasa itu untukku dan saya sendiri yang akan membalas pahalanya. Begitu besarnya. Ya memang takdir, jangan minta tegur. Akan tetapi sedikit saya tambah sebelum tutup. Tetapi tolong, saya bilang tolong, ini serius ini minta tolong. Saya minta kepada semua umat Islam dimanapun berada yang melihat ini ceramah atau siapapun, utamanya ibu-ibu yang menstruasi, haid atau datang bulan, kalau memang tidak wajib berpuasa, tolong jangan makan di depan umum. Jaga harga dirinya itu syariat, jaga wibawanya syariat. Ya, maaf loh ini. Kenapa? Tunggu, perasaanku gitu atau memang ada? Ada memang. Oh, berarti sehat ya pasti. Enggak, aku bilang sakit kak, bilang siapa tuh gara-gara kualat kata tadi. Jadi bu, ibu, sebentar bu, sebentar saja. Pahalanya dengar ceramah itu khairum min, apa itu, afdalu min salati alf rakaat, lebih besar pahalanya daripada salat sunnah 1000 rakaat. Iya, kira-kira bisa salat sunnah 1000 rakaat? Wallahu alam.
Perhatikan. Ya. Ini ku sampaikan Ki. Apa namanya? Saya belum tuntas, sedikit lagi. Masa nak kalah Ki agama Hindu? Agama Hindu itu nah hargai agamanya. Kenapa saya bilang begitu? Pergi mikir di Bali, hari Nyepi, pabrik semua dilarang beroperasi. Seketika orang Hindu tidak ada beraktivitas. Jangankan bunyi mobil, televisinya tidak nak kasih menyala. Orang Hindu itu televisinya, kenapa aku tahu Ki? Ada Kak di Bali waktu hari Nyepi. Saya diundang ceramah 5 hari. Kutanya panitia masjid, tidak ada ceramah ini malam. Tidak ada Bib, hari Nyepi. Pinjam mobil, Bib jangkit dulu Bib, nanti nah tahan Ki orang Hindu. Kenapa? Jangankan mobil atau motor, televisinya lagi tidak kasih menyala. Kenapa? Kompak bersatu, nah hargai agamanya. Sehingga non Hindu alias minoritas Islam waktu itu di situ sungkan gitu loh. Sungkan, tidak berani. Ini Islam di Makassar 83,6%. Seandainya semua kompak, tidak ada yang kesik makan di warung siang-siang, tidak ada yang makan terang-terangan siang-siang. Pertanyaan saya, berani ndak non-Islam makan terang-terangan? Berani ndak non-Islam buka warung terang-terangan? Berani karena umat Islam yang kasih contoh. Kalau umat Islam tutup, demi Allah tidak berani. Demi Allah. Kenapa? Hindu saja yang sifatnya minoritas Islam tidak berani juga. Karena kita yang kasih contoh, yang buka warung Islam, yang makan di dalam Islam. Saya pernah sweeping penjual bakso di Sentral, kebetulan saya kenal orangnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, apa ini pembelinya kok banyak makan di warung? Apa jawabannya? Yang penting tidak makan ya Habib. Padahal dia tidak sadar memberikan fasilitas orang maksiat itu dosa besar. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menyebabkan orang berbuat dosa, dia akan mendapatkan 2 kali dosa. Dosa orang yang makan di warung plus dosanya yang memberi fasilitas. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Makanya saya suka itu Pak, ada di perintis. Nah tulis Ki warungna, dilarang makan di warung selama puasa kecuali musafir dan kafir. Mas monggo. Nampak ngaram imam nih. Subhanallah. Artinya kreatifnya urusannya dia dah. Yang penting dia tidak layani masuk orang gitu. Mudah-mudahan ya kita kembali bangkitkan syiarnya Islam dengan menghargai bulan puasa. Di Mekah saja Pak, jangankan bulan puasa, kalau azan mau ndak nak jual-jualan nah? Ndak mau itu. Saya mau beli Pepsi harganya 5 real, bilang atini wahid ya sodiki, atini wahid, kasih satu. Apa nama bilang? La ma'utika ma'emas minta adan kita. Dia bilang tidak mau kasih kok ndak dengar azan. Nah kelas, sami itu adan. Lakin ba'asyraf fi masjid ba'da salah. Tapi tidak kuminum di sini, di masjid pi sudah sholat. Maksudnya kasih mas saja, tidak kuminum ji di masjid pi. Apa nak bilang? Walau tu'tini alfa ma'utika walau wahid. Walaupun kau kasih 1.000 real, tidak kau kasih kau biar satu. Prinsip agamanya orang itu. Ya, ini perlu kita terapkan kembali insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat buat pribadi saya dan buat kita semua. Saya mohon maaf kalau ada kata, sikap, perbuatan atau hal-hal yang menyinggung perasaan Anda semua, utamanya ibu-ibu. Dan buat semuanya, ya demi Allah, ceramah saya ini tidak ada untungnya untuk menyakiti hati orang, hanya sekedar untuk motivasi supaya kita selalu lebih baik ya daripada sebelumnya insyaallah. Mohon maaf. Maafin doa. Mari kita doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah